Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our course in the algorithm and programming with the topic discussed recursive and course code OWP51TION4. We start with the algorithm definition and we can understand what the algorithm definition is: the procedure to solve the problem, and the recursive one of the topic we'll discuss in this course OWP51TION4 with the course code, and the recursive definition is one of two terminology to call off itself. For the instance, faktorial and perpangkatan ini merupakan salah satu contoh dalam penerapan rekursif, yaitu pemanggilan terhadap dirinya sendiri dengan terminologi dirinya sendiri. Dalam sebuah kasus, contohnya adalah faktorial, n faktorial, yang mana n-nya, n sama dengan 0, ini adalah 1 ya. 0 faktorial dianggapnya 1, dan banyaknya n dikurang 1. Jadi, kalau misalkan kita tempatkan 4 faktorial, maka akan dikalikan 0 faktorial adalah 1, dan 1 faktorial 1. 2 faktorial berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk 3 faktorial berarti nilainya 6. Untuk 4 faktorial artinya 6 kali 4, 24. Jadi, kalau kita tempatkan 4 faktorial, maka nilainya adalah 24. Nah, pemanggilan terhadap fungsi terhadap dirinya sendiri ini disebut sebagai rekursif. Algoritmanya, ketika kita membuat sebuah kode program, maka tentunya kita harus mendesain terlebih dahulu notasi algoritma yang terdiri dari algoritma menggunakan pseudocode atau flowchart atau deskripsi kalimat deklaratif sentence ya. Di pertemuan awal-awal kita sudah mendiskusikannya bagaimana ciri membuat sebuah identifier dan menempatkan algoritma di dalam sebuah kasus mendesain sebuah kode program. Nah, faktorial, yang mana faktorial di sini adalah fungsi, nama fungsi, n sama dengan n merupakan nilai yang akan menyimpan variabel yang akan menyimpan nilai dengan tipe datanya integer. Kemudian boleh juga kita deklarasikan apa saja atau apa yang akan dijelaskan terkait dengan judul pada sebuah kasus yang akan kita selesaikan. Kemudian kita tuliskan algoritmanya. If n sama dengan 0, then return. Jika n sama dengan 0, maka dia akan membalikkan atau melakukan nilainya adalah 1. Yang mana kalau kita tempatkan n faktorial 0, ya berarti dimulai dari 0, yang mana 0 itu merupakan faktorial 0 merupakan 1. Else return n dikali faktorial n min 1. Tergantung. Jadi kalau misalnya kita tempatkan nilainya adalah 4, maka n dikali banyaknya faktorial n min 1, berarti di sini adalah akan melakukan penghitungan atau komputasi terkait dengan jumlah n yang dimasukkan. Kemudian kita akhiri dengan n if. Contoh di dalam sebuah kode program ini kita tuliskan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial, yaitu faktorial dengan n ya, dengan tipe data integer. Kemudian kita tentukan sebagai base case-nya atau basis rekursinya. Jika n sama dengan 0, maka n akan diartikan sebagai n-nya adalah 1. Kemudian return to 1, dan akan dilakukan pemanggilan terhadap rekursi itu sendiri, n dikali banyaknya faktorial n min 1. Jadi, di sini adalah merupakan fungsi, ya, bagaimana cara membuat atau mendeklarasikan sebuah fungsi. Tentunya di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar berkaitan dengan fungsi. Nah, di sini kita akan memanggil ya, atau membuat sebuah kode utamanya dengan main integer, dan kita ambil variabel ya sebagai variabel angka, sebagai variabel yang nantinya angka ini akan dimasukkan ya sebagai fungsi inputan cin
merupakan perintah untuk menginputkan nilai yang disimpan di dalam angka, disimpan dalam variabel angka. Kemudian cout faktorial dari angka adalah faktorial angka yang mengambil nilai faktorial angka. Kemudian endline atau berakhir sehingga nanti ketika kita running programnya maka dia akan menjalankan sebuah luaran atau mengartikan dari kode program tersebut dengan menampilkan output berupa masukkan angka, misalkan kita masukkan angkanya 4, faktorial dari 4 adalah 24. 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 6 kali 4, 24 ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Oke, kemudian yang harus dilakukan adalah berikan pemahaman penjelasan Anda terkait dengan pemahaman pada materi topik ini, yaitu rekursi. Buatlah notasi algoritma menggunakan pseudocode dan flowchart dari contoh di atas. Dari contoh ini dibuatkan algoritmanya dan notasi pseudocode-nya. Dan juga buat flowchart. Ada dua notasi algoritmanya, yaitu pseudocode dan flowchart. Kemudian berilah penjelasan Anda dalam bentuk file video dengan menampilkan wajah presenter. Jadi nanti ketika mempresentasikan kode program luarannya, kemudian menampilkan flowchart dan juga pseudocode, diberikan penjelasan, namun sebelumnya harus mensimulasikan atau mengetikkan kode dengan cara direkam ketika mengetikkan kode program. Mungkin nanti dipercepat saja kalau misalkan kode program itu diketikkan selama 10 menit dan berhasil mungkin dikompres menjadi 3 menit sehingga waktunya tidak panjang. Kemudian setelah itu kopikan link video penjelasan Anda pada file PDF yang disertai nama dan npm. Kemudian nama filenya dengan nama panggilan npm dan kumpulkan di pertemuan ke-11 dengan menguploadnya. Batas waktu mungkin besok tanggal 25 terakhir jam 23.59. Mungkin itu untuk penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.